Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Novita dengan NIM 19033049, yang kedua, Andikan Ferdi dengan NIM 19033076, yang ketiga, Nur Afni Fuji Alivia dengan NIM 19033120, dan yang terakhir, Suci Rahma Yumasri dengan NIM 19033132. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dampak penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik terhadap lahan pertanian, khususnya persawahan, dan juga hubungannya dengan global warming. Berbicara mengenai pertanian, Indonesia disebut sebagai negara agraris dengan hamparan lahan sawah yang subur. Sayangnya, dengan kemajuan zaman membuat banyak sawah digusur untuk dijadikan bangunan seperti mal, hotel, apartemen, dan gedung-gedung perkantoran. Namun, di tengah modernisasi, masih ada petani yang setia pada profesinya, sehingga kita dapat melihat keindahan pemandangan sawah tersebut jika kita berkunjung ke daerah-daerah. Namun, tak jarang kita temui petani yang mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam mengelola sawah. Salah satunya adalah kehilangan unsur hara pada sawah sehingga mempengaruhi kembang biak padi pada sawah tersebut. Hal fatal yang dapat diakibatkan oleh hal ini yaitu gagal panen. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh petani untuk mencapai hasil panen padi adalah mengendalikan lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari, atau tanah yang baik untuk pertumbuhan adalah tanah yang subur dan gembur atau tata air dan udara yang baik. Untuk itu, petani memilih langkah yaitu pemupukan. Pemupukan adalah tindakan memberikan tambahan unsur-unsur hara pada kompleks tanah, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mampu menyumbangkan bahan makanan bagi tanaman. Sedangkan pupuk itu sendiri adalah material yang ditambahkan pada tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Berdasarkan sumber bahannya, pupuk digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan bahan alam lainnya, baik yang diproses secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair, yang termasuk pupuk organik antara lain pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, humus, dan pupuk organik buatan. Yang kedua yaitu pupuk anorganik. Adalah jenis pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia, misalnya pupuk NPK, ZA, urea, TSP, dan lain sebagainya. Kebanyakan petani lebih memilih untuk menggunakan pupuk anorganik daripada pupuk organik. Hal ini dikarenakan pupuk anorganik mudah dalam penggunaannya dan juga yang terpenting memiliki kandungan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Sekian. Marilah kita tinjau apa dampak dari penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik terhadap lahan persawahan dan juga tanaman padi tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke 4 titik persawahan di Sumatera Barat, yakninya yang pertama, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Batu Sangkar, dan Kabupaten 50 Kota. Dapat kita lihat, keadaan padi di sini tampak sangat subur. Untuk keadaan tanah, di sini kandungan nutrisi atau humus dalam tanah sangat baik. Tanah yang memiliki kandungan humus atau hara yang subur dapat dilihat dari warnanya, yaitu berwarna kehitaman atau kecoklatan dengan bintik-bintik putih.
Tanah juga bersifat jenuh air dengan tekstur lempung yang pas untuk kesuburan tanah. Sedangkan untuk ekosistem yang terdampak, di sini tidak terlalu terpengaruh. Karena dapat kita lihat bahwa masih ada hewan-hewan yang hidup di lingkungan sawah, seperti capung, siput, katak, dan lain-lain. Dan juga tanah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang menandakan bahwa tanah ini subur. Kamu ya, Pak? Iya, Buyung dia. Umurnya? 32. Apa Pak gunakan untuk sawahnya, Pak? Pupuk kimia. Namanya, Pak? Contoh Fosca sama urea. Kalau pupuk kimia kau kalau umumnya kalau tidak mulai tahun 65 orang kamu kena pupuk kimia. Oh, jadi pengaruh ke tanah atau sawahnya, Pak? Iya, tanpa ndak do benar karena pemasukan itu tergantung dari kalau dari standar kalau ndak penting dia mencari tapi kalau penting walaupun banyak kuat itu penting tahannya. Solusi tadi, Pak? Solusi kan tadi Pak bilang tadi kan kalau ndak pengaruh ada amo jadi kita rencak pokoknya. Pemerintah berarti penghasilan petani itu berkurang. Tadi kurang bagus hasilnya. Makin di banyak pupuk makin rencak kalau ndak dipengaruhi ada amo. Tapi kalau dikurang ada pupuk kimia apa contoh lain kalau dulu ndak awak pupuk abunya ndak? Ya, abu dulu sebelum pupuk kimia aku ada. Ya, tahu kimia kan tahu nanti mau nanti anak namalah. Ya, kalau sejak pupuk kimia aku ndak bisa ndak lagi doang abu kayak itu lah. Nak rumah aja pada itu nanya. Nak rumah dah. Dapat dilihat bahwa keadaan salah satu sawah di Kota Padang ini tidak subur. Untuk keadaan tanah, terlihat tanah yang agak kering dan mengandung sedikit humus yang mungkin disebabkan oleh erosi tanah karena tingginya suhu di lingkungan sehingga tanah tersebut tidak subur. Humus adalah tanah yang memiliki kandungan organik sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah, sehingga tanah kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Untuk ekosistem yang terdampak, dapat dilihat lahan tidak memiliki atau hanya sedikit ditumbuhi vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, dan juga tak nampaknya hewan yang biasa hidup di lingkungan sawah, maka tanah tersebut dapat dikatakan tidak subur. Tanah yang tidak subur tersebut umumnya karena kandungan unsur hara yang sedikit. Hal ini biasanya disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan sehingganya berkurangnya ekosistem yang ada di sawah tersebut. Sawah Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Nagari Banjaloe, Kecamatan Bukit Barisan. Di sini kami mengajak kamu semua untuk melihat bagaimana keadaan di sekitar sawah ini. Mari ikuti kami. Lihatlah, di sana ada seorang ibu petani yang siap untuk bekerja di sawah. Di samping itu, juga ada seorang ibu petani lagi yang sedang membersihkan sawahnya dari hama rumput. Aktivitas-aktivitas pertanian seperti ini dapat mengurangi unsur hara dalam tanah. Untuk itu, petani biasanya menggunakan pupuk anorganik untuk mendapatkan kembali unsur hara yang cukup bagi tanaman mereka. Setelah pemberian pupuk tersebut, serangga dan habitat hewan yang ada di ekosistem itu masih bisa memakan dedaunan padi. Selain itu, habitat lumut pun masih tampak di sekitaran sawah tersebut. Hal ini berarti pupuk memberikan unsur hara yang cukup bagi tanaman, akan tetapi tidak dapat memusnahkan hama di sekitar. Di sini kita juga bisa menemukan telur siput atau keong, artinya hewan satu ini di sekitaran sawah masih bisa berkembang biak. Nah, ini dia keongnya.
Siput atau keong sawah adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Karena tinggal di area dengan lahan persawahan yang luas dan air yang banyak, keong sawah pun akan menyantap tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sayangnya, keong sawah ini seringkali menyantap tanaman padi budidaya dibanding dengan gulma di sawah. Tak heran, keong sawah kerap jadi musuh petani dan padi. Mari kita lihat dari dekat. Sekarang, kita tinjau tanah di sekitar sawah setelah pemberian pupuk anorganik. Tanah sawah umumnya berasal dari tanah dengan air tanah yang sangat dangkal atau selalu tergenang air, khususnya di daerah pelembahan atau lahan rawa. Mari kita lihat tekstur tanah sawah dari dekat. Itulah sederet pengamatan yang bisa kita amati di ekosistem sawah Nagari Banjaloe, Kecamatan Bukit Barisan. Baiklah, ini merupakan keadaan dari persawahan yang ada di Kota Batu Sangkar atau Kabupaten Tanah Datar. Untuk yang pertama yaitu adanya hama eceng gondok, yang mana ini merupakan akibat dari residu pupuk kimia. Kemudian pengairan sawah yang sudah berupa pengairan tembok, yang artinya sudah mengurangi ekosistem di sekitar sawah itu sendiri. Kemudian nampak bahwa tanah yang ada pada sawah ini sangat lengket, yang artinya adanya efek samping dari pupuk kimia, yaitu lengketnya tanah seperti lem atau semen. Kemudian, berdasarkan survei yang telah dilakukan, dampak pupuk anorganik terhadap ekosistem dan pemanasan global, menurut riset para ahli, pada umumnya tanaman tidak bisa menyerap 100% pupuk kimia. Selalu akan ada residu atau sisanya. Sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah ini, bila telah terkena air akan mengikat tanah seperti lem atau semen. Setelah kering, tanah akan lengket satu dengan lainnya. Dan keras, selain keras, tanah juga menjadi masam. Kondisi ini membuat organisme-organisme pembentuk unsur hara atau organisme penyubur tanah menjadi mati atau berkurangnya populasinya. Beberapa binatang yang menggemburkan tanah seperti cacing tidak mampu hidup di kawasan tersebut dan kehilangan unsur alamiahnya. Bila ini terjadi, maka tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri lagi, dan akhirnya menjadi sangat tergantung pada pupuk tanaman, pupuk tambahan, khususnya pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia juga berdampak pada lingkungan. Penggunaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan eutrofikasi. Pupuk mengandung zat seperti nitra dan fosfat. Zat ini menjadi racun untuk kehidupan akuatik. Dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan yang berlebihan dari ganggang di air. Seperti pada video tadi, yaitu meningkatnya eceng gondok dan menurunkan kadar oksigen. Hal ini menyebabkan lingkungan yang beracun dan menyebabkan kematian fauna di perairan. Pupuk kimia juga terdiri dari zat dan bahan kimia seperti metana, karbon dioksida, amonia, dan nitrogen. Hal ini pada saatnya akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan cuaca. Bahkan nitros oksida yang merupakan produk sampingan dari nitrogen adalah gas rumah kaca ketiga yang paling signifikan setelah karbon dioksida dan metana. Apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita seperti masuk ke dalam lingkaran setan. Dipakai semakin banyak, tanah semakin rusak. Dan tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Itulah yang terjadi pada hampir semua lahan pertanian di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Fakta-fakta ini mengkhawatirkan dan perlu diambil langkah sesegera mungkin untuk menghindari akibat yang lebih parah. Upaya peningkatan produksi pangan yang salah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bahan kimia memberikan dampak negatif yang berlanjut pada pertaruhan nilai kesehatan manusia akibat residu kimia yang ditinggalkan. Dampak serius terhadap lingkungan menyebabkan penurunan kualitas produksi akibat kerusakan unsur hara tanah yang diikat oleh residu kimia dalam tanah. Wajar jika kini ternyata petani semakin kehilangan kesuburan tanahnya. Di satu sisi, kemampuan produktivitas tanah semakin menurun. Di sisi lain, untuk mempertahankan produktivitasnya, dicoba digenjot dengan pemakaian pupuk yang semakin meningkat. Artinya, penghasilan petani semakin menurun akibat menurunnya produktivitas tanah, seiring dengan meningkatnya biaya akibat meningkatnya kebutuhan pupuk. Hal semacam ini tentunya nanti akan berdampak pada petani itu sendiri, karena petani harus diberikan pemahaman tentang dampak atau efek dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dan juga pada saat sekarang ini dapat kita lihat bahwa harga dari pupuk itu sendiri semakin lama semakin meningkat, dan juga
efektivitas dari pupuk yang bersubsidi semakin menurun. Hal ini karena mungkin kualitas pupuk bersubsidi tidak sebagus kualitas dari pupuk yang tidak bersubsidi. Sekian dapat saya sampaikan. Bobot isi tanah. Bobot isi tanah adalah kerapatan tanah per satuan volume. Bobot isi tanah merupakan sifat fisika tanah yang penting karena pengaruhnya terhadap produktivitas biomasa dan kualitas lingkungan. Bobot isi tanah mempengaruhi pertumbuhan akar dan pengambilan nutrisi serta air bagi tanaman. Pengukurannya pun sangat berbeda di setiap kondisi tanah. Sebagai contoh, pada tanah yang jenuh air seperti tanah sawah, terdapat masalah serius dalam pengambilan sampel yang akurat. Hal ini disebabkan oleh fraksi padat tanah yang kecil. Bobot isi tanah kering dilambangkan dengan rho B. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman, ukuran normal dari bobot isi tanah adalah 0,7 sampai 1,8 gram per cm kubik. Porositas. Porositas tanah atau persen spasi pori tanah adalah volume yang tersedia bagi air dan udara di dalam tanah. Nilainya berbeda pada setiap jenis tanah. Pada tanah yang ukuran densitas yang sama, semakin agregat suatu tanah, maka porositasnya juga akan semakin rendah. Tanah yang memiliki kandungan pasir yang lebih banyak akan memiliki porositas yang lebih tinggi daripada tanah yang cenderung lebih liat. Manajemen pertanian dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi porositas tanah. Tanah yang ditanami, porositasnya akan lebih rendah daripada tanah yang tidak ditanami. Hal ini dikarenakan reduksi dari bahan organik dan agregat tanah. Permeabilitas tanah didefinisikan sebagai kemampuan tanah dalam meloloskan air. Permeabilitas tanah menentukan tingkatan air yang bergerak ke bawah melalui profil tanah atau perkolasi dan tergantung dari permeabilitas masing-masing lapisan tanah atau horizon. Semakin kasar tekstur tanah, kemampuan permeabilitas tanah akan semakin besar. Permeabilitas tanah akan menurun seiring berubahnya distribusi ukuran pori antar profil tanah. Nah, dari keempat titik persawahan yang sudah kita amati, dapat dikatakan bahwa tanah di sawah-sawah tersebut memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun tanahnya terdapat di sekitaran air banyak, namun tetap saja tanah tersebut kurang bisa menyerap air, dikarenakan tipikal tanah yang tergolong liat. Begitupun di sawah yang kekurangan air atau kekeringan, di mana tanahnya yang retak, partikel-partikel tanah tersebut saling melengket satu sama lain. Distribusi ukuran pori adalah bagian yang berasosiasi dengan retensi air, drainase, dan aerasi. Distribusi ukuran pori terdiri dari pori makro dengan pori drainase sangat cepat, pori meso, pori drainase cepat, dan pori mikro, pori drainase lambat. Pori makro dengan diameter lebih dari 0,075 mm sangat dominan pada tanah dengan tekstur berpasir, di mana drainase air cukup baik. Pori meso dengan diameter di antara 0,075 hingga 0,03 mm. Dominan berada pada tanah dengan agregat dan tekstur yang baik. Pori mikro dengan diameter 0,03 mm. Nah, distribusi ukuran pori ini berkaitan dengan permeabilitas tanah. Jika tadi kita menyimpulkan bahwa tanah di sawah-sawah yang sudah kita amati tersebut memiliki permeabilitas yang rendah, maka itu berarti distribusi ukuran pori tanahnya terdiri dari pori mikro dengan sistem drainase lambat. Dari penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga berdampak pada lingkungan. Penggunaan terlalu banyak akan mengakibatkan eutrofikasi. Pupuk mengandung zat seperti nitrat dan fosfat. Zat ini menjadi racun untuk kehidupan akuatik. Dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan yang berlebihan dari ganggang di air dan menurunkan kadar oksigen. Hal ini menyebabkan lingkungan yang beracun dan menyebabkan kematian fauna di perairan. Hasil riset di atas memberikan gambaran bahwa dampak buruk pupuk kimia terhadap lingkungan juga dapat dikurangi dengan menerapkan cara penggunaan yang tepat, namun praktek yang kembali ke alam diperlukan untuk memulihkan kondisi tanah. Penggunaan pupuk organik masih lebih banyak disarankan oleh pemerhati lingkungan daripada sekedar mengurangi penggunaan pupuk kimia.
Demikianlah penjelasan kami mengenai dampak penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik di lahan pertanian, khususnya persawahan di Kota Padang, Padang Pariaman, Batu Sangkar, dan Kabupaten 50 Kota, serta hubungannya dengan global warming.